Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya menggunakan metode Sarima di aplikasi Stata. Nah, sebelumnya saya telah mempunyai data yaitu berupa produksi beras dari tahun 1971 sampai 1976. Nah, sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu mengcopy data yang kita miliki ke dalam Stata dengan cara klik ini. Kita klik data editor. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita cari data yang ingin kita masukkan. Nah, saya mempunyai data. Nah, ini adalah data yang saya miliki. Nah, kalau sudah kita copy aja semuanya. Lalu kita paste, kita ketik variable names-nya juga. Nah, kalau lihat di sini, format waktu yang variabel waktu yang ada di Excel dan yang ada di Stata ini berbeda ya. Bisa dilihat ini format variabel waktunya itu masih berupa data string, sementara kita memerlukan format float gitu ya. Kita ubah dulu menjadi float. Nah, kita butuh variabel waktu ini berupa data float. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita ke sebentar. Caranya kita ketikkan command misalnya gen t sama dengan underscore n. Nah, kalau kita lihat di data editor, nah dia udah kayak gini. Berarti komen kita istilahnya berhasil gitu. Selanjutnya kita ketikkan uh, generate. Misalnya di sini saya menulis bentar, sebentar. Oke. Misalnya di sini nama variabel barunya itu saya tulis misalnya time sama dengan tm dalam kurung kita tulis waktunya ya. Misalnya data yang saya punya ini dari tahun 1971 misalnya M1. Berarti bulan Januari. Dari bulan Januari 1971 ditambah T-1. Nah, kita lihat di data editor lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ubah format time ini, kita ubah menjadi monthly. Caranya adalah kita klik variabelnya, lalu kita pergi ke format. Kita ketik tanda tiga ini, lalu kita cari namanya, lalu kita cari monthly. Nah, pilih format yang ini. Bebas sebenarnya pilih format yang mana aja, tetapi saya memilih format ini. Kita ketik enter. Nah, kalau sudah seperti ini, maka data yang kita miliki sudah siap untuk diolah. Namun, karena kita akan mengolah data time series, maka kita harus men-set data yang tadi itu menjadi seperti ini. T-set time gitu. Nah, sudah seperti ini berarti data sudah siap untuk kita gunakan gitu. Nah, selanjutnya kita akan melihat apakah data yang kita miliki ini sudah stasioner atau tidak. Kita lihat dulu dari grafiknya terlebih dahulu. Kita klik graphics, kita pilih time series, lalu kita pilih line plots. Kita pilih create, lalu kita pilih variabel yang kita ingin lihat gitu ya. Lalu kita accept, kita oke. Nah, berdasarkan grafik yang kita miliki ini, data yang kita miliki merupakan data seasonal. Seperti yang kita lihat bahwa di periode-periode tertentu data ini mengalami kenaikan, lalu di periode tertentu juga dia mengalami penurunan seperti itu sepanjang tahun. Namun ini trennya meningkat. Berarti data yang kita miliki ini belum stasioner. Dan ini merupakan data stasional karena seperti yang tadi saya bilang bahwa di periode-periode tertentu ini datanya ini mengalami kenaikan seperti ini.
Itu tadi baru uji stasioner secara non formalnya. Nah, cara menguji data ini stasioner secara formalnya, kita klik statistik, lalu kita klik eh, time series. Sorry. Kita klik time series, lalu kita pilih tes, lalu kita pilih augmented Tiki Fuller unit test. Nah, kita pilih produksi padi, lalu kita oke. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ternyata setelah kita melakukan uji formal untuk melihat data yang kita miliki ini stasioner atau tidak, ternyata data yang kita miliki ini ternyata sudah stasioner. Bisa dilihat dari tes statistiknya itu lebih kecil dari nilai critical value-nya, dan juga nilai p value-nya ini sudah lebih kecil dari 0,05 yang menandakan bahwa data yang kita miliki ini sudah stasioner. Selanjutnya kita melakukan uji ACF dan PACF dengan cara kita mengetikkan komen, yaitu AC. Dalam AC kita tulis nama filenya, nama datanya, sorry. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa eh, bahwa nilai lag-nya ini ada dua ya. Jadi kita eh, untuk nilai MA-nya sendiri, untuk nilai MA atau key kapitalnya, ini kita ambil nilai 2. Sementara kalau kita lihat di leg ke-12, kita bisa lihat bahwa ini melebihi dari nilai batas ini. Jadi kita ambil nilai key kecilnya itu 1 gitu. Kita minimize saja. Lalu coba kita lihat PAC-nya gitu. PACF-nya. Caranya sama, tapi kita tambahkan huruf P di depannya. Nah, bisa kita lihat bahwa untuk nilai P-nya, P besarnya, bisa dilihat bahwa di leg 1 dia melebihi batas ini. Maka bisa kita asumsikan, kita ambil nilai P kapitalnya itu 1, lalu uh, bisa dilihat bahwa di leg ke-12 ini dia uh, melebihi dari batas gitu ya. Lalu kita coba cek lagi uh, di leg ke-24, misalnya 20. Ini 20, 21, 22, 23, 24. Ini leg ke-24 itu kayaknya belum, masih belum keluar batas. Berarti kita ambil ambil P kecilnya itu 1, ambil P kapitalnya 1. Jadi untuk modelnya seperti ini. Kita ambil modelnya itu berarti 2, sebentar. Berarti kita ambil nilainya itu berarti 1 untuk ambil nilainya itu eh, berarti 102 dan 102 dan 101. Nah, lalu kita akan coba melakukan forecastingnya dengan cara kita ketikkan command
Arima, Arima produksi padi, koma, Arima, dalam kurung, misalnya 2,0,1. Nah, eh, selanjutnya kita akan menuliskan komen seperti ini, yaitu Arima spasi produksi padi karena nama data kita adalah produksi padi. Lalu Arima 1,0,2 yaitu berdasarkan tes ACF dan PACF yang tadi. Lalu Sarima 1,0,1,12 untuk tadi sama saja kayak tes AC dan PACF tadi, dua-duanya ada pada leg ke-12 itu melewati eh, batas signifikansi. Lalu untuk nilai D-nya ini adalah nol karena tadi kita tidak melakukan differencing karena nilai yang data yang kita miliki sudah stasioner. Setelah itu kita masukkan. Oke. Ini nilainya, nilai datanya ini sudah keluar untuk hasil forecastingnya. Lalu kita akan coba melihat untuk eh, apa namanya? Kita akan coba melihat bagaimana bagaimana datanya ini seperti apa gitu. Caranya adalah kita klik statistik, lalu kita time series, kita pilih setup and utilities dan kita pilih add observation. Lalu kita ketik misalnya 6 bulan gitu misalnya. Kita klik OK. Nah, setelah itu eh, oh, sebentar, berarti ada yang salah. Kita ulang dulu, kita time series. Mana tadi? Setup menu utilities. Ada time setting? Tidak ada. Oh, enggak. Berarti langsung selanjutnya eh, selanjutnya adalah kita melakukan forecast gitu ya. Caranya adalah eh, selanjutnya kita akan melakukan forecasting dengan masukkan rumus atau komen seperti ini. Pertama kita tulis predict, lalu kita ketik FC, misalnya FC produksi padi, koma, kita tambah Y dynamic, kita tulis dalam kurung karena data kita dari tahun 1971, maka kita tulis eh sorry, kayaknya bukan 1971, 1970, sebentar, kita lihat datanya dulu. Dari tahun 1977 M1. Coba, ada yang salah. Oh, sebelum kita melakukan predik, maka kita sebelumnya kita harus menentukan dulu apa namanya, berapa bulan kita ingin memforecastingnya.
Tadi sebenarnya saya salah. Seharusnya kita melakukan utilities tadi di akhir gitu ya. Kita ulang, kita klik test pen, lalu kita masukkan arimanya gitu. Kita klik. Nah, kalau sudah kita langsung masukkan rumus yang tadi ya, rumus predik. Oke, ternyata di persamaan ini kurang satu komen lagi, yaitu kita tambahkan TM di sini. Lalu lalu di sini karena kita ingin memforecast dari tahun 1977 dan kita ingin memforecast 6 bulan ke depan, maka kita tuliskan 1977 M6, kita klik ini lalu kita coba enter. Oke, kalau kita lihat di data editor, nah ini datanya sudah terforecasting ya, seperti ini. Eh, ya, ini dari tahun 1976, lalu ini dia forecasting dari tahun 1977, Mas. 1977 dari M1 sampai M12. Seperti itu. Lalu kita akan coba lihat dari grafiknya. Caranya klik grafik, lalu pilih time series, kita pilih line plot, lalu kita create, kita pilih variabel yang baru tadi yang sudah terforecasting, kita klik accept, lalu kita klik OK. Nah, bisa dilihat di sini ini adalah hasil dari forecasting yang telah kita lakukan. Ini adalah hasil forecastingnya. Bisa dilihat ini yang warna biru merupakan data asli yang kita miliki, lalu yang warna merah ini merupakan data forecasting, data hasil forecasting tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.